Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pembimbing mata kuliah pengantar perbankan, Ibu Anggita Isti Intansari SHI MEI. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Devista Rahmasyahrani, perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator kali ini. Adapun anggota kelompok kami, yakni Mas Iksan, Mbak Ida, dan Mbak Feli. Langsung saja penyampaian materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Mas Iksan. Kepada Mas Iksan, saya persilahkan. Pertama yaitu bagi hasil. Menurut pengertiannya, menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam, yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudorib. Prinsip-prinsip dalam bagi hasil ada 3. Yang pertama adalah prinsip keadilan dan kehati-hatian. Yang kedua prinsip kesederajatan, dan yang terakhir prinsip ketentraman. Konsep bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana. Yang kedua, mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund atau penghimpun dana. Selanjutnya, pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Yang keempat, sumber dana terdiri dari 1. Simpanan, yaitu tabungan dan simpanan berjangka. Yang kedua, modal, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain. Yang ketiga, hutang pihak lain. Akad-akad yang digunakan dalam bagi hasil. Yang pertama ada mudharabah. Akad mudharabah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau melakukan usaha bersama. Hasil usaha itulah yang dibagikan sesuai dengan perjanjian. Dalam sistem perbankan syariah, pihak bank juga bisa menanggung kerugian jika melakukan kesalahan sendiri. Dasar akad mudharabah terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang kedua ada musyarakah. Akad musyarakah adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam investasi atau kerja sama usaha yang sumber modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sementara dalam akad mudharabah sumber modalnya hanya dari salah satu pihak saja. Dalam sistem perbankan syariah, akad musyarakah seperti kredit atau pinjaman syariah kepada UKM atau UMKM dan usaha lainnya. Pinjaman hanya diberikan untuk modal bisnis atau modal kerja dengan usaha yang tidak melanggar syariat. Dasar hukum musyarakah terdapat dalam Quran Surat As-Sad ayat 20. Selanjutnya yaitu definisi margin. Bank syariah dan lembaga keuangan syariah sebagai penjual yang menawarkan harga jual dengan harga pokok yang diberitahukan secara jujur, disertai dengan keuntungan yang diharapkan dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok yang ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Maka pada sistem margin sebagai keuntungan ditetapkan keuntungan yaitu dari harga jual dengan sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil dan biaya-biaya yang ditanggung serta antisipasi oleh kemacetan dalam jangka waktu pengambilan tersebut. Yang selanjutnya ada referensi margin keuntungan. Yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan yaitu margin dengan keuntungan yang ditetapkan dalam ruang rapat Alko Bank Syariah dan menetapkan margin sebagai keuntungan oleh pembiayaan tersebut. Yang selanjutnya ada penetapan harga jual, yaitu dengan harga frekuensi maka bank perlu melakukan penetapan harga jual. Oleh karena itu, penjumlahan harga beli atau harga pokok atau harga perolehan bank dan margin sebagai keuntungan. Dan yang selanjutnya ada pengakuan angsuran harga jual, yaitu ada 4 metode. Yang pertama, margin keuntungan menurun. Yang kedua, keuntungan rata-rata. Yang ketiga, keuntungan flat. Yang keempat, keuntungan unweighted. Dan yang terakhir ada persyaratan untuk perhitungan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang upah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasa ialah al-iwad yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.
Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya, akad ijarah. Akad ijarah ada 7, yaitu yang pertama, ijarah wa iktina atau al-ijarah muntahiyah bitamlek. Yang kedua, ijarah tuma al-bai'. Yang ketiga, ijarah masufa bi al-dima. Yang keempat, ijarah manfaat. Yang kelima, ijarah pekerjaan. Yang keenam, ijarah asli. Yang ketujuh, ijarah lanjut. Selanjutnya, rukun-rukun ijarah. Yang pertama, sigot ijarah. Yang kedua, pemberi sewa atau pemberi jasa. Yang ketiga, penyewa atau pengguna jasa. Yang keempat, objek akad ijarah yang berupa manfaat barang atau manfaat jasa. Yang kelima, ujrah atau upah ongkos biaya. Syarat upah. Yang pertama, berupa harta tetap yang diketahui oleh kedua belah pihak. Yang kedua, tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah dengan menempati rumah tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.